Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu Sistem Pengendalian Manajemen Perusahaan Multinasional. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita lihat terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan pertama adalah menganalisis lingkungan perpajakan internasional. Tujuan kedua adalah mengevaluasi praktik transfer pricing. Tujuan ketiga adalah merancang struktur organisasi perusahaan multinasional. Dan tujuan keempat adalah mengukur dan mengelola risiko nilai tukar mata uang asing. Sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu perpajakan internasional. Kalau sebuah perusahaan hanya beroperasi di Indonesia, aturan perpajakannya relatif sederhana. Perusahaan cukup mengikuti ketentuan perpajakan Indonesia. Namun situasinya akan berbeda ketika perusahaan memiliki anak perusahaan di beberapa negara. Misalnya, sebuah perusahaan di Indonesia memiliki pabrik di Malaysia, kantor pemasaran di Singapura, dan pusat distribusi di Australia. Pertanyaannya, negara mana yang berhak memungut pajak atas keuntungan perusahaan tersebut? Inilah yang menjadi inti dari perpajakan internasional. Pada slide ini terdapat 4 konsep utama yang perlu dipahami. Yang pertama adalah pajak langsung atau income tax. Pajak langsung dikenakan atas penghasilan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasionalnya. Misalnya, laba yang diperoleh dari penjualan produk atau jasa. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Contohnya adalah withholding tax atau pajak pemotongan atas dividen, bunga, dan royalti. Selain itu, terdapat pula value added tax atau PPN yang dikenakan pada setiap tahapan distribusi barang dan jasa. Selanjutnya, kita juga mengenal dua sistem perpajakan yang digunakan oleh berbagai negara. Yang pertama adalah worldwide taxation. Dalam sistem ini, suatu negara mengenakan pajak atas seluruh penghasilan. Wajib pajaknya, baik penghasilan yang diperoleh di dalam negeri maupun di luar negeri. Artinya, selama perusahaan atau individu merupakan subjek pajak negara tersebut, maka seluruh pendapatannya dapat menjadi objek pajak. Sebaliknya, terdapat sistem territorial taxation. Dalam sistem ini, negara hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayah negaranya saja. Pendapatan yang diperoleh dari luar negeri umumnya tidak dikenakan pajak domestik. Nah, ketika dua sistem ini bertemu, muncul potensi double taxation atau pajak berganda. Sebagai contoh, bayangkan sebuah perusahaan Indonesia memperoleh laba dari operasinya di Jepang. Jepang mengenakan pajak karena laba tersebut diperoleh di wilayahnya. Di sisi lain, Indonesia juga dapat mengenakan pajak karena perusahaan tersebut merupakan wajib pajak Indonesia. Akibatnya, laba yang sama bisa dikenai pajak 2 kali. Tentu kondisi seperti ini tidak ideal karena dapat menghambat investasi internasional. Oleh karena itu, banyak negara membuat perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B atau Tax Treaty. Melalui perjanjian ini, negara-negara sepakat mengenai siapa yang berhak mengenakan pajak dan bagaimana mekanisme pengurangan pajaknya. Selain P3B, terdapat pula mekanisme Foreign Tax Credit. Artinya, pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak ketika menghitung kewajiban pajak di negara asal. Dengan demikian, perusahaan tidak dibebani pajak 2 kali atas penghasilan yang sama. Sebagai seorang manajer, memahami sistem perpajakan internasional bukan berarti mencari cara menghindari pajak, tetapi memahami bagaimana menyusun struktur bisnis yang efisien, mematuhi regulasi, dan menghindari risiko sengketa perpajakan.
Setelah kita memahami bagaimana suatu negara mengenakan pajak, sekarang kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Bagaimana bentuk organisasi perusahaan di luar negeri memengaruhi kapan pajak harus dibayar? Dalam praktik bisnis internasional, perusahaan umumnya memiliki dua pilihan ketika ingin berekspansi ke luar negeri, yaitu membuka branch atau subsidiary. Sekilas keduanya tampak sama karena sama-sama merupakan perpanjangan aktivitas perusahaan. Namun dari sisi hukum, akuntansi, dan perpajakan, keduanya memiliki perbedaan yang sangat penting. Mari kita mulai dari branch atau kantor cabang. Branch bukan merupakan badan hukum yang terpisah dari perusahaan induk. Dengan kata lain, branch atau kantor cabang adalah bagian langsung dari perusahaan induk. Akibatnya, laba maupun rugi yang dihasilkan oleh kantor cabang secara langsung memengaruhi laporan keuangan dan kewajiban pajak perusahaan induk pada periode yang sama. Jika kantor cabang memperoleh laba, laba tersebut langsung menjadi bagian dari kinerja perusahaan induk. Sebaliknya, jika kantor cabang mengalami kerugian, kerugian tersebut juga langsung memengaruhi laba perusahaan induk. Sekarang kita bandingkan dengan subsidiary. Subsidiary adalah perusahaan yang berdiri sendiri sebagai badan hukum tersendiri di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Walaupun sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk, secara hukum subsidiary merupakan entitas yang berbeda. Karena status hukumnya berbeda, terdapat konsep yang disebut prinsip deferral. Prinsip ini menjelaskan bahwa laba yang diperoleh subsidiary umumnya tidak langsung dikenakan pajak di negara perusahaan induk selama laba tersebut masih ditahan untuk operasional atau investasi di negara tempat subsidiary berada. Pajak di negara induk baru muncul ketika laba tersebut dikirim kembali, misalnya dalam bentuk dividen. Mengapa konsep ini penting? Karena perusahaan seringkali memilih menahan laba di subsidiary agar dapat digunakan kembali untuk memperluas pabrik, membeli mesin baru, atau membuka cabang tambahan tanpa harus segera menanggung beban pajak di negara induk. Disinilah kita melihat bahwa keputusan mengenai bentuk organisasi bukan hanya persoalan struktur bisnis, tetapi juga berkaitan erat dengan strategi perpajakan, arus kas, dan pengendalian perusahaan secara keseluruhan. Sekarang kita masuk ke salah satu topik yang paling sering menjadi perhatian dalam perpajakan internasional, yaitu transfer pricing. Ketika mendengar istilah ini, banyak orang langsung mengaitkannya dengan penghindaran pajak. Padahal transfer pricing sendiri adalah praktik bisnis yang normal dan dilakukan hampir oleh semua perusahaan multinasional. Mengapa demikian? Karena perusahaan multinasional memiliki banyak entitas dalam satu grup. Misalnya, perusahaan induk berada di Amerika Serikat, pabrik berada di Indonesia, pusat riset di Jepang, dan kantor pemasaran di Singapura. Masing-masing entitas saling melakukan transaksi. Pabrik menjual produk ke kantor pemasaran, perusahaan induk memberikan lisensi merek kepada anak perusahaan membayar royalti kepada induk. Semua transaksi tersebut memerlukan penetapan harga. Nah, harga inilah yang disebut transfer price. Jadi, secara sederhana, transfer pricing adalah harga yang digunakan dalam transaksi antar perusahaan yang masih berada dalam satu grup usaha atau memiliki hubungan afiliasi. Sampai di sini, transfer pricing adalah hal yang wajar. Masalah muncul ketika harga tersebut sengaja diatur untuk memindahkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah.
Mari kita lihat ilustrasinya. Bayangkan sebuah perusahaan induk berada di negara dengan tarif pajak rendah. Sedangkan anak perusahaan berada di negara dengan tarif pajak tinggi. Perusahaan induk menjual bahan baku kepada anak perusahaan dengan harga yang sangat mahal. Akibatnya, biaya produksi anak perusahaan meningkat. Maka laba anak perusahaan menjadi kecil. Karena laba kecil, pajak yang dibayar di negara tersebut juga menjadi lebih kecil. Sebaliknya, perusahaan induk memperoleh laba yang lebih besar di negara dengan tarif pajak rendah. Secara total, grup perusahaan membayar pajak global yang lebih rendah. Inilah yang dimaksud dengan profit shifting, yaitu memindahkan laba antar negara melalui penetapan harga transaksi internal. Namun praktik seperti ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Oleh karena itu, hampir semua negara, termasuk Indonesia, menerapkan prinsip arm's length. Prinsip ini menyatakan bahwa harga transaksi antar perusahaan afiliasi harus sama atau setidaknya sebanding dengan harga transaksi yang terjadi antara dua perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa atau afiliasi tadi. Artinya, jika sebuah perusahaan menjual bahan baku kepada anak perusahaan seharga 150.000 per unit, maka perusahaan pun harus dapat membuktikan bahwa harga tersebut memang sesuai dengan harga pasar. Apabila harga tersebut terlalu tinggi atau terlalu rendah, tanpa alasan ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan, otoritas pajak berhak melakukan koreksi. Di Indonesia, kewenangan tersebut dimiliki oleh Dirjen Pajak. Salah satu metode yang digunakan adalah Comparable Uncontrolled Price Method atau CUP Method. Metode ini membandingkan harga transaksi antar perusahaan afiliasi dengan harga transaksi sejenis yang dilakukan oleh pihak independen. Selain itu, dunia internasional juga memiliki inisiatif besar yang disebut BEPS atau Base Erosion and Profit Shifting. BEPS merupakan program yang dipelopori oleh OECD dan didukung banyak negara untuk mencegah perusahaan memindahkan laba secara tidak wajar demi mengurangi pajak. Setelah membahas transfer pricing, sekarang kita masuk pada dua strategi keuangan lain yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional, yaitu tax haven dan fronting loans. Kedua istilah ini sering muncul dalam berita bisnis internasional. Sayangnya, banyak orang langsung menganggap bahwa semua aktivitas yang melibatkan tax haven pasti ilegal. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah tax haven. Tax haven adalah negara atau yurisdiksi yang menawarkan tarif pajak perusahaan yang sangat rendah. Bahkan dalam beberapa kasus 0%. Selain itu, negara-negara ini biasanya memiliki tingkat kerahasiaan informasi keuangan yang tinggi dan prosedur pendirian perusahaan yang relatif mudah. Mengapa perusahaan tertarik mendirikan entitas di negara seperti ini? Alasan utamanya adalah efisiensi. Misalnya, sebuah perusahaan global memiliki pendapatan dari berbagai negara. Dengan struktur tertentu yang masih sesuai aturan internasional, sebagian aktivitas bisnis ini dapat ditempatkan pada entitas yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga total beban pajak grup menjadi lebih efisien. Namun kita harus membedakan antara tax planning dan tax evasion. Tax planning adalah perencanaan pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan tax evasion adalah penggelapan pajak, yaitu menyembunyikan penghasilan atau memberikan informasi yang tidak benar agar pajak yang dibayar menjadi lebih kecil. Jadi, keberadaan perusahaan di tax haven tidak otomatis berarti melanggar hukum. Yang menjadi masalah adalah apabila tax haven digunakan untuk menyembunyikan aset, memindahkan laba secara tidak wajar, atau menghindari kewajiban perpajakan secara ilegal.
Sekarang kita beralih ke konsep kedua, yaitu fronting loans. Fronting loans adalah mekanisme pembiayaan yang melibatkan tiga pihak, yaitu perusahaan induk, bank internasional, dan anak perusahaan. Mengapa tidak langsung memberikan pinjaman dari induk ke anak perusahaan? Karena di beberapa negara terdapat pembatasan terhadap pinjaman langsung antar perusahaan afiliasi, atau terdapat aturan yang membatasi pengiriman dana lintas negara. Melalui fronting loans, perusahaan induk terlebih dahulu menempatkan dana di sebuah bank internasional. Kemudian, bank tersebut memberikan pinjaman kepada anak perusahaan. Secara administratif, pinjaman berasal dari bank, bukan langsung dari perusahaan induk. Dengan cara ini, perusahaan dapat memperoleh beberapa manfaat. Pertama, mempermudah proses pendanaan di negara yang memiliki regulasi ketat. Kedua, bunga pinjaman dapat menjadi tax shield, yaitu mengurangi laba kena pajak karena biaya bunga diakui sebagai beban perusahaan. Namun, seperti strategi lainnya, fronting loans juga harus mengikuti regulasi perpajakan, aturan perbankan, dan ketentuan anti penghindaran pajak di masing-masing negara. Jadi, pesan penting dari slide ini adalah bahwa perusahaan multinasional selalu mencari cara agar struktur keuangannya lebih efisien. Namun, efisiensi tersebut harus dibangun di atas tiga prinsip utama, yaitu legalitas, transparansi, dan good corporate governance. Tanpa ketiga prinsip tersebut, strategi yang awalnya legal dapat berubah menjadi pelanggaran hukum yang berisiko menimbulkan sanksi, denda, bahkan kerusakan reputasi perusahaan. Sampai pada titik ini, kita telah membahas berbagai aspek teknis, mulai dari perpajakan internasional, transfer pricing, hingga strategi pendanaan global. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa perusahaan multinasional membutuhkan sistem pengendalian manajemen yang berbeda dibandingkan perusahaan yang hanya beroperasi di satu negara? Jawabannya sederhana, yaitu karena tingkat kompleksitasnya yang jauh lebih tinggi. Mari kita lihat bagian pertama pada slide. Di sini disebutkan bahwa perusahaan multinasional menghadapi berbagai tantangan seperti hambatan geografis, perbedaan budaya, keragaman pasar, dan perubahan regulasi di setiap negara. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah hambatan geografis. Bayangkan, kantor pusat berada di Jakarta, sedangkan anak perusahaan berada di Brazil, Jerman, Jepang, dan Afrika Selatan. Perbedaan zona waktu saja sudah menjadi tantangan. Ketika kantor pusat mulai bekerja pada pukul 8 pagi, bisa jadi kantor cabang di negara lain justru sudah selesai bekerja atau bahkan masih tengah malam. Artinya, koordinasi tidak bisa dilakukan secara instan. Kedua adalah perbedaan budaya. Budaya kerja di setiap negara berbeda. Sebagai contoh, budaya kerja di Jepang sangat menekankan ketepatan waktu, disiplin, dan konsensus dalam pengambilan keputusan. Sementara di negara lain, proses pengambilan keputusan bisa lebih fleksibel atau lebih cepat. Jika perusahaan memaksakan satu gaya kepemimpinan untuk semua negara, kemungkinan besar akan muncul konflik. Ketiga adalah keragaman pasar. Produk yang sangat diminati di satu negara belum tentu diminati di negara lain. Misalnya, strategi pemasaran makanan cepat saji di Indonesia tentu harus memperhatikan sertifikasi halal, sedangkan di negara lain fokusnya bisa berbeda. Artinya, perusahaan membutuhkan fleksibilitas agar dapat menyesuaikan diri dengan karakteristik pasar lokal. Keempat adalah perubahan regulasi. Setiap negara memiliki aturan mengenai perpajakan, ketenagakerjaan, lingkungan, hingga perlindungan konsumen yang berbeda-beda. Perusahaan harus mampu memastikan seluruh anak perusahaan mematuhi aturan masing-masing negara tanpa kehilangan arah strategis perusahaan secara keseluruhan. Nah, semua tantangan tersebut membuat sistem pengendalian manajemen
menjadi jauh lebih kompleks. Kemudian kita masuk ke bagian kedua pada slide, yaitu hakikat pengendalian. Banyak orang menganggap pengendalian berarti mengawasi atau mencari kesalahan. Padahal dalam ilmu manajemen, maknanya jauh lebih luas. Pengendalian adalah proses yang terdiri dari 4 tahapan. Pertama adalah perencanaan, kedua implementasi, ketiga evaluasi, dan keempat tindakan korektif. Jadi, pengendalian bukan sekedar mengawasi bawahan. Pengendalian adalah proses yang memastikan seluruh bagian organisasi, meskipun tersebar di berbagai negara, tetap bergerak menuju visi dan tujuan yang sama. Disinilah muncul sebuah dilema yang selalu dihadapi perusahaan multinasional. Apakah seluruh keputusan harus ditentukan oleh kantor pusat? Ataukah anak perusahaan diberi kebebasan menyesuaikan diri dengan kondisi lokal? Jika semua keputusan dipusatkan, perusahaan memang akan lebih mudah menjaga standar global. Namun, anak perusahaan mungkin menjadi kurang fleksibel dalam menghadapi kebutuhan pasar lokal. Sebaliknya, jika semua keputusan diserahkan kepada masing-masing negara, perusahaan menjadi lebih adaptif, tetapi ada risiko hilangnya konsistensi dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, tantangan terbesar manajemen multinasional adalah menemukan keseimbangan antara pengendalian global dan fleksibilitas lokal. Setelah kita memahami bahwa perusahaan multinasional menghadapi tantangan yang sangat kompleks, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana struktur organisasi yang mampu mengelola kompleksitas tersebut? Salah satu jawabannya adalah struktur organisasi matriks. Mengapa disebut matriks? Karena dalam struktur ini, seorang manajer tidak hanya memiliki satu atasan, tetapi bisa memiliki 2 jalur pertanggungjawaban secara bersamaan. Mari kita lihat bagian pertama pada slide. Struktur matriks menggabungkan 2 dimensi utama. Yang pertama adalah manajemen produk global, yang kedua adalah manajemen wilayah atau geografis. Apa bedanya? Mari kita gunakan contoh sederhana. Bayangkan Anda bekerja di perusahaan Unilever. Anda menjadi manajer produk untuk merek sampo tertentu di Indonesia. Di satu sisi, Anda harus mengikuti arahan dari Global Product Division yang berada di kantor pusat. Mereka menentukan standar kualitas produk, formula, desain kemasan, hingga strategi inovasi produk. Artinya, produk yang dijual di Indonesia harus tetap memiliki kualitas yang sama dengan produk yang dijual di negara lain. Namun, di sisi lain, Anda juga bertanggung jawab kepada regional atau country manager Indonesia. Mengapa? Karena kondisi pasar Indonesia tentu berbeda dengan pasar Eropa, Amerika, atau Jepang. Di Indonesia misalnya, perusahaan perlu memperhatikan preferensi konsumen, daya beli masyarakat, distribusi ke wilayah kepulauan, sertifikasi halal, hingga budaya lokal. Jadi, ada 2 kepentingan yang harus dijalankan secara bersamaan. Yang pertama adalah menjaga standar global, yang kedua adalah menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal. Inilah yang disebut garis pertanggungjawaban ganda atau dual reporting. Seorang manajer harus mampu memenuhi ekspektasi 2 pihak sekaligus. Hal ini memang membuat proses koordinasi menjadi lebih rumit. Kadang-kadang muncul konflik. Sebagai contoh, kantor pusat ingin menggunakan satu desain kemasan untuk seluruh dunia agar biaya produksi lebih murah. Namun, manajemen Indonesia mengusulkan perubahan desain karena hasil riset menentukan konsumen lokal lebih menyukai warna tertentu atau membutuhkan informasi dalam bahasa Indonesia. Menurut kalian, siapa yang benar? Jawabannya bisa jadi keduanya benar. Kantor pusat berpikir dari sisi efisiensi global, sedangkan manajemen lokal berpikir dari sisi keberhasilan di pasar domestik. Disinilah peran sistem pengendalian manajemen menjadi sangat penting. SPM harus mampu menjadi mekanisme koordinasi agar kedua kepentingan tersebut tidak saling bertentangan, tetapi justru saling melengkapi.
Sekarang kita lihat contoh pada slide, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Formula produk dan standar kualitas mengikuti kebijakan global dari Product Division. Artinya, kualitas produk harus tetap konsisten di seluruh dunia. Namun, strategi pemasaran, distribusi ke berbagai pulau di Indonesia, penyesuaian budaya lokal, hingga pemenuhan sertifikasi halal menjadi tanggung jawab manajemen Indonesia. Dengan kata lain, perusahaan menerapkan prinsip think globally, act locally. Artinya, perusahaan memiliki visi dan standar global, tetapi cara menjalankannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Inilah alasan mengapa struktur matriks menjadi salah satu bentuk organisasi yang paling banyak digunakan oleh perusahaan multinasional berskala besar. Setelah kita membahas struktur organisasi perusahaan multinasional, sekarang kita akan membahas salah satu risiko yang hampir selalu dihadapi perusahaan yang beroperasi lintas negara, yaitu risiko nilai tukar atau foreign exchange risk. Mengapa risiko ini sangat penting? Karena perusahaan multinasional tidak hanya menggunakan satu mata uang. Mereka bisa menerima pendapatan dalam dolar Amerika, membayar pemasok dengan euro, menggaji karyawan menggunakan yen, dan menyusun laporan keuangan dalam rupiah. Akibatnya, setiap perubahan kurs dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Mari kita lihat ilustrasi sederhana. Misalnya, hari ini sebuah perusahaan Indonesia membeli mesin dari Amerika Serikat seharga $100.000 Amerika. Ketika kontrak ditandatangani, kurs dolar adalah Rp16.000 per dolar. Artinya, perusahaan memperkirakan harus membayar sekitar 1,6 miliar rupiah. Namun, 3 bulan kemudian saat pembayaran dilakukan, kurs naik menjadi Rp17.000. Sekarang, perusahaan harus membayar 1,7 miliar rupiah. Padahal, harga mesin dalam dolar tidak berubah sama sekali. Yang berubah hanyalah nilai tukar. Selisih 100 juta tersebut merupakan salah satu contoh dampak risiko nilai tukar. Nah, dalam manajemen internasional, risiko ini dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, exposure transaksi. Exposure transaksi berkaitan dengan arus kas yang sudah memiliki kontrak, tetapi pembayarannya akan dilakukan di masa depan. Artinya, nilai transaksi masih dapat berubah karena kurs berubah sebelum pembayaran dilakukan. Contohnya seperti ilustrasi pembelian mesin tadi. Kontrak sudah disepakati, tetapi pembayaran belum dilakukan. Risiko ini berdampak langsung terhadap kas perusahaan. Kedua, exposure translasi. Risiko ini tidak berkaitan langsung dengan arus kas. Yang berubah adalah nilai laporan keuangan. Ketika perusahaan induk mengkonsolidasikan laporan keuangan anak perusahaan di luar negeri. Misalnya, anak perusahaan di Jepang menyusun laporan keuangan dalam yen, sementara perusahaan induk di Indonesia menyusun laporan keuangan dalam rupiah. Sebelum laporan keuangan dapat digabungkan, seluruh angka harus dikonversi ke mata uang yang sama. Jika kurs berubah, maka nilai aset, hutang, pendapatan, dan laba yang dilaporkan juga ikut berubah. Perubahan ini mungkin tidak memengaruhi kas secara langsung, tetapi dapat memengaruhi rasio keuangan dan persepsi investor terhadap kinerja perusahaan. Ketiga, exposure operasi atau exposure ekonomi. Ini merupakan risiko yang paling luas dan paling strategis. Exposure operasi menggambarkan bagaimana perubahan kurs dapat memengaruhi daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Sebagai contoh, bayangkan rupiah menguat secara signifikan terhadap dolar. Produk Indonesia menjadi relatif lebih mahal bagi pembeli luar negeri. Akibatnya, ekspor dapat menurun. Sebaliknya, barang impor menjadi lebih murah sehingga persaingan di pasar domestik meningkat. Jadi,
Exposure operasi bukan hanya berbicara tentang angka dalam laporan keuangan, risiko ini menyangkut strategi bisnis, pangsa pasar, volume penjualan, hingga keberlangsungan perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, manajemen harus mampu mengidentifikasi ketiga jenis risiko ini secara terpisah. Mengapa? Karena setiap risiko membutuhkan strategi pengolahan yang berbeda. Ada risiko yang dapat dikurangi melalui kontrak lindung nilai atau hedging, ada yang dikelola melalui kebijakan akuntansi, dan ada pula yang harus diantisipasi melalui strategi bisnis jangka panjang. Kita telah membahas bahwa perubahan nilai tukar dapat memengaruhi arus kas, laporan keuangan, bahkan daya saing perusahaan. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi risiko tersebut? Jawabannya adalah dengan menerapkan manajemen risiko nilai tukar atau Foreign Exchange Risk Management. Pada slide ini terdapat dua kelompok strategi utama. Yang pertama adalah menggunakan instrumen keuangan. Yang kedua adalah melakukan pengolahan operasi internal. Mari kita bahas satu persatu. Kelompok pertama adalah penggunaan instrumen derivatif. Instrumen ini dirancang untuk melindungi perusahaan dari ketidakpastian perubahan kurs. Yang pertama adalah forward market hedge. Forward kontrak merupakan perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual mata uang asing pada kurs yang telah disepakati hari ini, tetapi penyelesaiannya dilakukan di masa depan. Sebagai contoh, perusahaan Indonesia mengetahui bahwa 3 bulan lagi harus membayar $500.000 kepada pemasok di Amerika Serikat. Perusahaan khawatir nilai dolar akan naik, maka hari ini perusahaan mengunci kurs melalui kontrak forward. Dengan demikian, berapapun nilai dolar 3 bulan mendatang, perusahaan tetap membayar sesuai kurs yang telah disepakati. Strategi ini memberikan kepastian terhadap arus kas. Yang kedua adalah future dan option. Future memiliki konsep yang mirip dengan forward, tetapi diperdagangkan melalui bursa sehingga kontraknya lebih terstandarisasi. Sedangkan option memberikan hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu. Keunggulan option adalah perusahaan masih dapat memperoleh manfaat apabila pergerakan kurs ternyata menguntungkan. Yang ketiga adalah money market hedge. Strategi ini menggunakan kombinasi pinjaman dan investasi pada pasar uang untuk menciptakan perlindungan terhadap perubahan kurs. Meskipun sedikit lebih kompleks, prinsip dasarnya tetap sama, yaitu mengurangi ketidakpastian akibat fluktuasi nilai tukar. Selain menggunakan instrumen keuangan, perusahaan juga dapat melakukan pengolahan secara operasional. Contoh pertamanya adalah exposure netting. Artinya perusahaan mencocokkan penerimaan dan pembayaran dalam mata uang yang sama sehingga kebutuhan untuk menukar mata uang menjadi lebih kecil. Misalnya, perusahaan menerima pembayaran dalam dolar sekaligus memiliki kewajiban membayar pemasok dalam dolar. Daripada menukar dolar menjadi rupiah, lalu kembali menjadi dolar, atau maksudnya kembali membeli dolar, perusahaan dapat langsung menggunakan penerimaan tersebut untuk membayar kewajiban. Cara ini lebih efisien dan mengurangi risiko kurs. Strategi berikutnya adalah leading dan lagging. Leading berarti mempercepat pembayaran atau penerimaan ketika diperkirakan kurs akan berubah merugikan. Sebaliknya, lagging berarti menunda pembayaran atau penerimaan apabila diperkirakan perubahan kurs akan memberikan keuntungan. Selanjutnya adalah pemilihan mata uang penagihan. Perusahaan dapat memilih mata uang yang lebih stabil atau sesuai dengan struktur biaya perusahaan sehingga risiko nilai tukar menjadi lebih kecil. Kita lanjutkan ke bagian kanan dari slide. Hal yang sangat penting adalah bahwa pengolahan risiko falas bukan hanya keputusan bisnis,
tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi. Sebagaimana dijelaskan pada slide, Bank Indonesia mewajibkan korporasi dan bank yang memiliki utang luar negeri dalam valuta asing untuk memenuhi ketentuan tertentu mengenai pengelolaan risiko, termasuk kewajiban melakukan lindung nilai sesuai regulasi yang berlaku. Mengapa aturan ini dibuat? Karena apabila perusahaan memiliki utang dalam dolar dan nilai tukar dolar meningkat tajam, beban utang perusahaan juga meningkat. Jika banyak perusahaan mengalami kondisi tersebut secara bersamaan, stabilitas sistem keuangan nasional juga dapat terganggu. Oleh karena itu, pemerintah mendorong perusahaan agar lebih disiplin dalam mengelola risiko falas. Jadi, pesan utama dari slide ini adalah bahwa perusahaan modern tidak cukup hanya mampu memperoleh laba. Perusahaan juga harus mampu melindungi laba tersebut dari berbagai risiko yang berasal dari perubahan lingkungan bisnis global. Pengendalian manajemen yang baik bukan hanya tentang mengukur kinerja, tetapi juga tentang mengantisipasi risiko sebelum risiko benar-benar terjadi. Demikian teman-teman pembahasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.